Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ustazah Eko Setiawati Ningsih dari SDIT Mutiara Karanggede, Boyolali. Kali ini kita berjumpa di podcast peringatan Hari Guru Nasional SIT Indonesia Wilayah Jawa Tengah tahun 2020 dengan tema Bangkitkan Semangat, Wujudkan Merdeka Belajar. Jangan lupa protokol kesehatan kita selama pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan 3M: memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa selalu untuk menebar kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah seorang hafizah sekaligus guru tahfidz dari SDIT Mutiara Karanggede. Selamat pagi Ustazah Endah. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabarnya bagaimana Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa sekarang Ustazah? Sekarang lagi proses pengambilan sanad hafalan yang keempat di Pondok Pesantren Al-Hikmah oleh Dr. Arif Wardani. Masya Allah, semoga lancar dan lulus sanadnya ya Ustazah. Luar biasa. Oh iya, kemarin saya itu baca di Harian Republika itu ada Ustazah. Itu acara apa ya Ustazah ya? Itu acara tasmi 30 juz di Pondok Pesantren Al-Hikmah Karanggede dalam rangka peringatan Hari Maulid Nabi. Masya Allah, jadi itu adalah setoran hafalan gitu ya Ustazah? Sekali duduk dari juz 1 sampai juz 30. Masya Allah. Dari sore sampai dari pagi sampai sore Ustazah? Iya, dari pagi habis subuh jam 5 sampai selesainya jam setengah 5 sore. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian narasumber yang berikutnya yang tidak kalah luar biasa. Beliau adalah seorang ummahat yang sukses mendampingi anak-anaknya dalam menghafal Al-Quran. Bunda Salama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang sedang sibuk apa ya Bunda ya? Kesibukannya masih seperti biasa, yaitu ibu rumah tangga dan sedang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Oh ya, Masya Allah, anak-anak sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik teman-teman, tema podcast kita hari ini adalah sukses menghafal Al-Quran di era pandemi. Sebagaimana kita ketahui, sekolah di masa pandemi ini tidak menyelenggarakan tatap muka. Pembelajaran juga diadakan secara daring. Demikian juga dengan kegiatan menghafal Al-Quran yang menjadi kurikulum wajib di SDIT Mutiara. Siswa-siswa yang sebelumnya menghafal di sekolah bersama guru-guru tahfidznya, di masa pandemi ini para siswa tersebut menghafal di rumah, ya, ditemani orang tua masing-masing. Nah, bagaimana sebenarnya kiat dan tips anak atau siswa bisa istiqomah saat menghafal di rumah? Nah, baiklah kita ke narasumber yang pertama dahulu untuk mengetahui program unggulan tahfidz di SDIT Mutiara. Silahkan Ustazah Endah. Alhamdulillah, di SDIT Mutiara kita mempunyai program unggulan yaitu kelas Quran, di mana di kelas Quran itu kita mentargetkan 1 tahun hafal 1 juz. Masya Allah, luar biasa. 1 tahun 1 juz. 1 tahun 1 juz. Luar biasa. Oh ya, untuk prestasi sekolah Ustazah di bidang tahfidz bisa diceritakan Ustazah? Ya, Alhamdulillah, sejauh ini ada siswa yang lulus di SDIT Mutiara dengan bekal 7 hafalan. Kemudian dengan keberkahan pandemi ini ya, yang program dari SDIT Mutiara yaitu wisuda tahfidz yang diadakan 1 tahun sekali, yang biasanya diikuti dari kelas 3, sekarang alhamdulillah dari kelas 1 sudah ada yang ikut wisuda gitu Ustazah. Dan biasanya pesertanya itu kalau tahun-tahun kemarin hanya 30 siswa, sekarang 40 siswa karena pandemi ini. Masya Allah, ini keberkahan pandemi ya Ustazah ya. Luar biasa. Jadi dalam setiap peristiwa itu pasti ada hikmah yang terbaik dari situ gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini tadi khusus untuk tahun ini ketika ada pandemi ini, justru
malah meningkat gitu Iya, ya. justru malah meningkat ini. Alhamdulillah. Iya, 40 orang siswa ya. 40 Sebelumnya orang belum siswa. ada gitu ya. Sebelumnya belum Masya ada. Allah. Bahkan ini juga dari kelas 1 sudah Dari ada. kelas 1 sudah ada. Baru 4 bulan ya Iya, Ustazah. baru 4 bulan di kelas 1. Masya Belum ada Allah. 1 tahun ini. Iya, luar biasa. Nah, selanjutnya kita ke Bunda Salamah. Bunda, putranya berapa, Bun? Saya mempunyai 2 putra dan 1 putri. Oh ya, masing-masing bersekolah di mana, Bunda? Yang paling kecil itu umur 4 tahun, sekarang sedang sekolah di TKIT Heroku, TKIT mengambil kelas Quran. Oh, Alhamdulillah ini sedang menyelesaikan juz 30. Yang biasa. kedua itu umur 6 tahun, di kelas Quran juga di TKIT Heroku. Ini juga sama menyelesaikan juz 30. Sedangkan yang pertama seorang putri, mungkin Ustazah Eka udah mengenalnya, Faidah. Sekarang ya duduk di kelas 5 di SDIT Mutiara. Alhamdulillah ini masuk juz yang kelima. Masya Allah, Ya, sudah juz kelima. 26. Juz 26. Oh ya, jadi targetnya tercapai ya, Saudara. Baiklah, Saudara. Bunda, Masya Allah, anak-anaknya semuanya menjadi penghafal Al-Quran, ya. Nah, sebelumnya kita ingin tahu ini, apa motivasi yang betul-betul mendorong Bunda dan suami untuk menjadikan putra-putrinya sebagai seorang penghafal Al-Quran? Ya, motivasi kami sebagai orang tua, kenapa ingin anak-anak menjadi penghafal Al-Quran itu yang pertama karena meneladani para ulama terdahulu. Jadi ketika mereka ingin menjadi penuntut ilmu, mereka terlebih dahulu mengharuskan menjadi penghafal Al-Quran. Ya, untuk mendapatkan keriduan dari awal. Yang kedua yaitu bahwa kalau kita sebagai orang tua ini mempunyai anak-anak penghafal Al-Quran, maka di akhirat nanti kita akan dipakaikan mahkota dan jubah kemuliaan dan akan ditempatkan di sisi yang tinggi di sisi Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Saya merinding ini Bunda ini. Impian semua orang tua ya, Iya. seperti itu. Iya, betul sekali. Iya. Iya, karena Al-Quran itu adalah firman Allah seperti itu ya. Dan hanya orang-orang pilihan ya Bunda ya yang bisa menghafal, memasukkan ke dalam hati dan pikirannya. Dan ketika Al-Quran ada pada hati, maka Allah akan meridhai dan memberikan kemudahan baik di kehidupan dunia maupun di akhirat, termasuk dalam kemudahan belajar. Nah ini ya, karena saya juga ustazahnya Mbak Faidah, jadi juga tahu ya bahwa kalau Mbak Faidah itu selalu ranking 1 itu ya di kelas ya Bunda. Dan iya, dan banyak sekali menjuarai berbagai macam lomba seperti itu. Jadi seorang penghafal Al-Quran itu pasti orang yang cerdas ya Bunda ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Nih. Nah baiklah Bun, tentunya untuk membimbing 3 anak dengan umur dan karakter yang berbeda-beda selama pandemi ini tentunya tidak mudah ya. Banyak sekali ya suka dukanya. Nah itu bisa diceritakan Bun, pengalaman saat mendampingi anak menghafal Al-Quran selama pandemi itu seperti apa? Iya. Ini jadi selama pandemi itu kan banyak waktu di rumah anak-anak. Iya. Jadi belajarnya itu beda ketika mereka masuk sekolah itu kan full sampai jam 2. Jadi kalau di rumah itu kan berbeda, banyak waktu luangnya. Maka saya komunikasikan ke anak-anak itu gimana kalau kita tambah target harian hafalan mereka. Dan alhamdulillahnya mereka mau. Jadi untuk Faidah ini kalau waktu belajar di sekolah itu hanya menghafal 5 ayat per harinya, ini saya target lagi menjadi 1 halaman per harinya. Ketika pandemi ini ya Bunda ya. Dan alhamdulillah kemarin itu selama 4 bulan itu dia bisa mencapai 1 juz, menyelesaikan 1 juz. Dan ini nanti alhamdulillah bisa ikut wisuda untuk tahun ini untuk kenaikan juz itu. Jadi tapi itu kita harus menyelesaikan juga dengan kemampuan si anak dan umur, mungkin kesibukan orang tua juga untuk mendampinginya. Tidak serta-merta kita langsung nanti malah terbebani dan tidak akan berhasil anaknya gitu. Karena anak itu kan kadang ada yang malas, gimana, moodnya itu yang susah dibangun gitu, kayak gitu. Membangun mood gitu ya. Jadi harus komunikasi
Jadi gimana anaknya maunya itu seperti apa gitu. Nanti kan dia ada tanggung jawab untuk melaksanakan seperti itu. Iya gitu. Jadi dibuat bermusyawarah dulu, membuat jadwal dulu gitu ya. Masya Allah, itu bagus sekali ya. Luar biasa, dan semoga nanti kita sebagai orang tua kita juga bisa meniru Bunda Salamah ini ya, yang walaupun ibu rumah tangga tetap bisa mendampingi putra putrinya sampai bisa menghafal, ada yang sampai 5 juz seperti itu, jalan 5 juz. Nah, oke, baiklah, sekarang sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari Bunda? Mungkin Bunda Salamah, monggo. Saya tanya ke Us Endah ya. Us, ini kan Faida udah menghafal majus ya Us. Iya. Gimana ya caranya biar hafalannya itu tidak hilang? Maksudnya istiqomah nanti sampai 30 juz itu. Iya, kalau untuk penghafal Al-Quran itu ya, yang paling utama itu adalah murojaah hafalan yang sudah dihafal. Kalau biasanya satu juznya itu 30 sampai 40 menit, ya berarti kita harus meluangkan waktu sampai mana hafalan yang didapatnya gitu. Dan diusahakan kalau sudah 5 juz berarti harus sekali duduk itu 5 juz murojaahnya. Gitu. Terima kasih Us. Oh iya. Baik, sudah jelas nggih? Insya Allah bermanfaat sekali nanti. Ini ada tambahan dari Us Endah, mungkin cara membangun mood dan kiat-kiatnya. Oh iya, Iya. kiat dan tipsnya ya. Iya, Untuk menjaga mood anak sebelum menghafal, diusahakan kita sebagai pendamping di rumah gitu ya, kita harus fun dulu, bahagia dulu. Untuk mengajak anak itu harus bahagia ya. Jangan menunjukkan muka-muka yang langsung masam gitu ya, nanti anak langsung down, langsung nggak mau gitu ya. Biasanya kan kalau sudah capek gitu kan orang tua ya. Iya, itu biasanya begitu. Terus ciptakan suasana yang kompetisi gitu. Berikan game-game yang menarik, terus dan diberikan hadiah-hadiah yang menarik kalau anak sudah mencapai targetnya. Gitu. Gamenya berkaitan dengan hafalan. Iya, berkaitan dengan hafalan. Iya. Rewardnya juga bukan berupa tidak selalu berupa uang atau Iya, tapi iya. juga yang lain gitu. Iya, yang menarik, yang anak-anak belum pernah gitu, yang belum pernah diberikan gitu. Ya, bagus sekali Ustazah. Oke, sekarang untuk Bunda Salamah, apakah ada pesan untuk orang tua seperti itu? Mungkin tepatnya berbagi rasa ya Us. Karena sama-sama kita masih berjuang untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran. Jadi untuk para orang tua yang sekarang ini mendampingi anak-anaknya yang menghafal Al-Quran, bismillah, kita harus kuatkan niat, kuatkan tekad. Insya Allah kalau kita selalu berusaha, mengikhlaskan hati, bersabar, insya Allah kita bisa mendampingi anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah. Amin. Amin, Masya Allah. Luar biasa Bunda pesannya. Ya, demikian tadi teman-teman, sebagaimana yang disampaikan Bunda Salamah, bahwa walaupun kita belum menjadi hafiz atau hafizah, belum hafal Al-Quran semuanya, tapi kita harus yakin bisa mencetak anak-anak menjadi penghafal Al-Quran dengan niat dan kemauan yang kuat, kedisiplinan dan keistiqomahan. Begitu ya Bunda ya? Nah, tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah yakin dan ikhtiar. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Bila kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakallah atau berserah dirilah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan selain atas kehendak Allah. Kita harus yakin dan harus bisa bahwa kita mampu menjadikan anak-anak kita sebagai penghafal Al-Quran seperti itu. Dan sampai di sini juga edisi podcast kita hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga kita menjadi orang tua yang bisa mencetak anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kelak mereka akan menyematkan mahkota kebesaran di kepala kita di hari akhirat kelak, dan insya Allah akan menyelamatkan kita juga di hari akhirat kelak.
Sekian dari saya, terima kasih Umi Salamah dan Ustazah Endah. Masya Allah, luar biasa. Jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa protokol kesehatan kita selama pandemi COVID-19 ini, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.